dikasih akuntan publik rupanya aku berdebat di dalam. Ternyata hasilnya nihil. Saya juga tidak tahu undangan Pak Slamet itu apa maksudnya. Sakit rasanya mengalami musibah yang kita tidak tahu apa itu dan apa. Ya penjelasannya juga pun kita nggak ngerti. Pasca penetapan seorang nasabah Bank Sumut yang sehari-harinya berpenghasilan dari membuat dan mengepul opak sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada hari Senin 9 Desember 2024 yang lalu, dianggap oleh penasehat hukum tersangka sebagai hal yang terlalu prematur dan tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya. Sebelumnya pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 yang lalu telah menetapkan dan menahan Slamet 54 tahun, warga Dusun 7, Kampung Lalang, Desa Simpang 4, Kecamatan Serampa karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memarkup agunan ke Bank Sumut yang masih menjadi agunan Bank BTPN. Kami dapatkan perbuatan melawan hukum pada saat ini bahwa pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut itu dilakukan pertama agunan, nilai agunannya itu dilakukan markup, kemudian status agunan pada saat itu masih terikat kredit pada Bank BTPN. Atas sangkaan ini, istri dari tersangka Mujiani tak kuasa menahan tangis karena tak mengira jika pinjaman mereka untuk membiayai usaha pembuatan opaknya malah menjadikan suaminya sebagai tersangka korupsi. Sementara itu, penasehat hukum tersangka Dedi Suheri menganggap bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka korupsi oleh Kejari Serdang Bedagai dianggap sebagai tindakan yang prematur dan tidak menjelaskan sesuai fakta yang sebenarnya. Gini tanggapan kita, ini makanya kita melihat Kejari Serampa ini terlalu prematur dalam membuat konferensi pers dan menjelaskan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Dan surat-surat tersebut sudah setelah ditebus dari pihak Bank BTPN dan sudah dilunasi, diroya, maka dokumennya diserahkan sebagai hak tanggungan pada Bank Sumut. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kejari Serampa ini sangat prematur dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan kita melihat hal ini hanya untuk hiporia dia dalam menyambut hari korupsi ya. Hari korupsi pada bulan Desember, hiporia bahwa dia berhasil menetapkan seorang UMKM menjadi tersangka korupsi. Sedangkan prestasinya tidak ada sama sekali. Anda lihat, tidak ada korupsi besar yang bisa diungkap oleh Kejari Serampa ini. Hanya seorang pedagang UMKM. Kejari Serdang Bedagai juga dianggap telah mengabaikan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM. Dari Serdang Bedagai, Pujianto, Orbit Digital memberitakan.